proses penanaman suatu pendidikan secara kontinu yang terjadi antara siswa dengan guru yang berkaitan dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhirnya. Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir, serta keserasian dan keseimbangan adalah karakteristik utamanya. Karakteristik itu dalam pandangan yang menjadi way of life atau pandangan dan sikap hidup pada seseorang. Menurut ahli atau menurut Muhaimin, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan bagi seorang guru atau seorang pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah dilakukan atau ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi seorang pendidik. Adapun pengertian lain tentang PAI. PAI mengartikan sebagai asuhan-asuhan secara sistematis dalam membentuk anak didik supaya mereka tetap hidup dengan ajaran agama Islam. Ada pengertian lain terkait dengan PAI. Menurut ahli Zakia dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pengetahuan Pendidikan Agama Islam menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama serta menjadikannya sebagai pedoman dalam pandangan hidupnya sehari-hari. Pendidikan agama Islam bagi para pendidik adalah proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar tetap dapat hidup. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan agama Islam, maka akan mencakup dua hal, yaitu mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai akhlak agama Islam dan bisa mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi agama Islam. Dengan demikian, kesimpulan dari pengertian PAI tersebut adalah dapat diartikan sebagai upaya atau usaha yang membuat peserta didik itu dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik. Yang kedua, manfaat pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam yaitu sebagai suatu materi yang mengajarkan agama Islam, tentu memiliki manfaat dalam mempelajarinya. Beberapa manfaat dari pendidikan agama Islam yaitu dapat membuat siswa atau peserta didik menjadi yang pertama, beriman kepada Allah. Nah, kualitas keimanan seseorang merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam pendidikan seorang muslim. Hal itu dapat dicapai apabila setiap pendidik berusaha semaksimal mungkin untuk membawa peserta didik pada kualitas keimanan. Tepatnya, setiap rumusan tujuan kegiatan pendidikan selayaknya secara umum memasukkan unsur kualifikasi mukmin dan secara khusus merincinya dalam wujud perilaku yang sesuai dengan keimanan. Yang kedua, ada bertakwa kepada Allah. Tingkah laku manusia paling mulia adalah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Maka sehebat apapun ilmu manusia dan setinggi apapun status sosial atau jabatannya di masyarakat, selama dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, maka kehebatan dan ketinggian statusnya tidaklah memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah. Ketiga, yaitu berakhlak mulia. Manusia yang berakhlak mulia harus menjadi sasaran proses pendidikan agama Islam, karena itulah misi utama Rasulullah SAW, yaitu dengan cara menghiasi dirinya dengan berbagai akhlak yang mulia dan menganjurkan agar umatnya senantiasa menerapkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan secara tegas, beliau menyatakan bahwa kualitas iman seseorang itu dapat diukur dengan akhlak yang ditampilkannya. Artinya, semakin baik kualitas iman, maka akan sebaik pula akhlaknya. Begitu sebaliknya.
Selain itu, pendidikan agama Islam juga memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Kedua, ada penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tiga, ada penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pendidikan agama Islam. Keempat, perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengalaman, ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, pencegahan peserta didik dalam hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Keenam, pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum. Dan yang terakhir, ada penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama Islam ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.